senang sekali saya Bobi Arnawan hari ini dapat bertemu kembali dengan rekan Sobat Gaya dimanapun kamu berada. Agak grogi sih hari ini. ditonton langsung sama ahli-ahli nih. Iya. ahli dari pusat. Ahli dari pusat. Ahli dari pusat. Ya beruntung Gaya Senja hari ini kedatangan seorang tamu yang istimewa nih. Alhamdulillah istimewa. Jauh dari ibu kota, datang kemari dengan tujuan apa nantilah biar langsung aja lah ya, Ibu dengan Ibu siapa Bu? Saya Titi Kartitiani. Boleh salam. Oh selamat dulu. Oh maaf. Ibu Titi ya? Iya. Ibu Titik saya koma. Ibu Titik sudah ada yang punya. Kesana. Ada ya. Ada di milik NKRI. Oh milik NKRI. Ibu Titik. Oke Sobat Gaya dimanapun berada, ini Ibu Titi. Titi datang jauh nih dari ibu kota kita, dari Jakarta. Tujuannya apa? Masih gitu, Jakarta gitu ya? Ibu masih. Okay. Masih Bu ya? Belum pindah ya? Belum. Dari Jakarta nih tujuannya untuk apa? Yang melatar belakangi Ibu datang kemari apa? Sebenarnya saya sama teman. Ada rekan Ibu ada rekan. Ya? Halo. Iya, ada di belakang. Kami mendapatkan kesempatan dari salah satu lembaga kementerian. Dari kementerian untuk melihat potensi pulau-pulau Anambas kan termasuk pulau-pulau terluar ya. Iya, itu potensi untuk yang dikembangkan apa, kemudian kita riset untuk melihat itu potensi yang bisa dikembangkan ke depannya untuk menjadi rekomendasi kepada Bapak Presiden. Jadi kita ke sini sebenarnya ada beberapa tempat yang kita kunjungi dan minggu lalu saya dari NTT. Jadi ini dari NTT barusan Ibu? Iya, kurang lebih seminggu lalu. Sebenarnya dari NTT ini langsung ke sini, tapi ya kita nyuci baju dulu lah ya. Nyuci baju dulu. Iya juga. Ya. Terus ya ke sini dan di NTT juga pulau terluar, pulau kecil. Juga, ya? Jadi ya itu tujuan kami ke Anambas itu. Karena Anambas termasuk kalau di peta itu kita harus zoom berkali-kali ya. Untuk berkali-kali. Untuk berkali-kali. Ini Anambas gitu. Masih Indonesia tapi Bu. Masih ya? Masih. Saya lihat bendera juga masih Indonesia. Oh gitu Bu ya. Iya. Berarti ini atas perintah boleh dikata turunannya dari presiden dong harusnya. Betul. Berarti Ibu dekat dong sama Pak? Saya dekat kalau pas di TV. Tergantung jaraknya ya. Iya, maksudnya kalau ketemu nanti sama Bapak Presiden jangan lupa Anambas nih jemaah nih Indonesia juga Pak. Berarti tadi itu ya, berarti atas perintah instruksi dari Presiden gitu ya. Kemudian turunannya ke kementerian gitu ya, sampailah kepada Ibu dan rekan Ibu tadi yang Ibu sampaikan begitu ya. Bu, latar belakang Ibu nih sebagai apa di sini? Tim yang Iya, sebenarnya tim kami tim istilahnya tim darat bukan mamalia darat. Iya, tim darat. Tim darat, saya dan Bang Ule sebagai fotografer, saya penulis, kemudian Ibu penulis gitu ya. Saya tukang nulis. Tukang nulis. Kadang tukang nulis ya. Nulis bon juga. Itu yang paling sering gitu. Penulis ya berarti. Nulis gitu. Lalu ada tim selam juga. Ikut bersama Ibu dan Pak Ule ini tim selam. Berarti bukan hanya darat, tapi sampai ke dasar samudra gitu. Udara belum. Oh ada udara kan pakai drone. Oh juga. Drone juga Bu ya. Ya tapi kami karena titik-titiknya berbeda ya, jadi kami paralel lah gitu. Ini data ini yang nanti ini yang dikumpulkan kemudian dibawa dilaporkan kepada Bapak Presiden. Ya harapannya demikian menjadi masukan untuk mungkin kebijakan ke depan insya Allah. Begitu. Ya. Berarti ini kalau mau rasuah boleh nih sekarang ini. Dia merekomendasi gitu, rekomendasi apa aja. Tentu saja bagus. Tapi Bu, begini Bu. Sedikit ya tentang Ibu nih. Ibu penulis berarti basicnya kan nggak mungkin dong Pak Presiden menteri ngirim orang-orang yang nggak expert kan, nggak ahli gitu. Nah, Ibu punya latar belakang penulis ini dapatnya dari mana? Dari media atau biasanya kan orang-orang media atau guru atau Ibu dosen? Alhamdulillah dosen. belum. Tapi di situ. Jadi sejak 2003 saya jadi jurnalis di Jakarta, wartawan. Terus kebetulan interest saya di flora fauna, lingkungan, kemudian alam kayak gitu. Ya. Jadi nulis
untuk media ya nasional sama ya ada beberapa media internasional yang menulis untuk Apa tuh Bu, media internasionalnya? Saya Yang pernah- nasional dulu deh. nasional. Saya dulu gabung di Kompas Group. Kompas. Terus kenapa sih jadi Kompas. gitu? Ya di Kompas Gramedia Ya, siapa yang nggak tahu Kompas ya? 2003 ya kurang lebih 11 tahun. Nggak tahu, Jema aja pernah masuk Kompas. Ada dong kemarin ditulis. Iya, nggak masuk tuh korannya pernah sampai nggak gitu di Nah, sini? itu Ada Kompas deh. Ada. Oh, iya, oke. Iya dulu kalau dulu kan di Tanjung Pinang itu kan ada korannya gitu, ada fisiknya gitu kan. Sini kan nggak pernah lihat koran. Oh iya pernah udah Kompas iya. ya. Jadi Kompas itu ada 2 majalah sama Heeh. secara garis besar ya. Iya, Ada di majalah sama newspapernya yang koran. iya koran. Saya dulu di majalah dulu ya 2003 sampai 2014. Oh gitu. Di beberapa media yang under holding company-nya gitu. Lalu kemudian 2014 freelance. Ya mulai freelance lah untuk nulis beberapa gitu ya. ya beberapa media seperti media lingkungan misalnya di National Geographic Indonesia. National Geographic Indonesia. Oh wow. National Geographic Indonesia ya. Iya. Pernah baca lagi. Berharap. Baca. Ibu kalau di situ namanya siapa dong? Ya namanya Titi Kartitiani. Ibu Titi Kartitiani. Kartitiani. Tidak ada nama alias. Sebenarnya sih Julia Robert juga sih. Julia Robert. Enggak ada. Gitu ya. Iya. Berarti pengalaman Ibu memang soal tulis menulisnya memang udah lama. Ya lama lah. Karena tadi itu timbul karena apa? Memang dari dulu Memang suka. dari kecil saya suka nulis. Nulis terus baca gitu. Pasti situ lah ya. Iya. Baca tulis. Orang bisa nulis kan biasanya suka baca. Ya itu dari kecil sih. Dari mungkin saya mulai nulis itu SD. SD itu mulai nulis puisi dikirim ke majalah Bobo. Gitu ya. Dari SD udah mulai menulis terus kirim-kirim ke Iya, majalah. iya ke majalah Bobo dan tidak dimuat. Bobo, majalah Bobo. Ya Bobo Aduh, lalu. Ibu nyebutin majalah itu jadi langsung Ingat flashback masa jauh lalu gitu. ya si Majalah Bobo. kelinci. Masih ada loh sekarang. Masih ada, Bu? Masih. Anak-anak Masa kecilnya juga Bobo ya. ketemu Bobo. Ya, Oh, nggak tahu anak-anak kita kayaknya nggak ketemu. TikTok ya. Iya, kayaknya sekarang udah pada gadget. Nah itu Bobo lalu ya mulai SMP nulis, SMA mulai nulis yang menye-menye gitulah. Iya, udah itu terus gue sampai Iya. lah. Dulu sih nulis buat naik gunung ya, karena dapat honor buat naik gunung. Naik gunung. Dulu biaya sendiri gitu. Oh, iya. Dulu gitu. Akhirnya ya alhamdulillah jadi pekerjaan Kemudian menjadi partner apa istilahnya ya, Bu? Maksudnya tuh dari kementerian ini maksudnya tuh sampai Oh, gimana sih? dulu 2015 sekitar itu ketika saya sudah freelance dapat apa ya? Ya kepercayaan dari kementerian untuk beberapa kementerian sebenarnya saya pernah bantuin untuk jadi konsultan. Kalau yang saat ini nih dari kementerian Kementerian Kelautan. Jadi ke pulau-pulau kecil. Jadi tahun 2015 itu saya juga nulis ensiklopedia pulau-pulau terluar Nusantara. Saya ke bagian Kalimantan Timur. Wih, berarti udah Ya Betul, pernah lah Bu, ya. gitu. Nusantara nih ya. Berarti Enggak. daerah perbatasan. Ya, dulu waktu itu Kementerian Kelautan ingin punya profil dari pulau-pulau kecil terluar. gitu. Kalau kita ada profilnya yang bisa dibaca oleh banyak orang gitu, mungkin kita jadi tahu ya batas negara Batas kita mana. wilayah negara kita, Dan itu penting, teritorial. Kehadiran negara di perbatasan. Biar nggak lupa kita punya pulau itu gitu. Indonesia maksudnya. Iya, itu tadi untuk Pak Prabowo. Jemaja nih Pulau Bangkai, pulau-pulau yang ada di sini Indonesia juga. Dia tuh jauh di utara, jauh. Dan tadi ngezoomnya bukan kan? Ya, itu Kalimantan Timur waktu itu saya dapat sama Pulau Seribu. Pulau Seribu kan juga ada yang di atas itu. Pulau Seribu berarti antara Jakarta. Kalimantan sama Pulau Jawa itu ya? Ya, Jakarta di ujungnya Jakarta. Sebelah utara Jakarta. Teluk iya, Jakarta itu ada juga yang terluar juga karena nyempil ke atas gitu. Oh iya, Bu ya. Jadi ya di pinggiran itu kan kadang-kadang ya mungkin akses dari pusat kan jauh ya. Jadi ya dari Kementerian Kelautan waktu itu dirjennya memang pulau-pulau kecil pulau kecil terluar. Pulau kecil terluar Nusantara. Saya kebagian itu sih. Dulu ada beberapa juga yang kebagian mana. Selain Kementerian Kelautan, berarti Ibu sudah tadi Ibu sampaikan bekerja sama dengan
Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Kehutanan gitu pernah juga. Berarti harus ke hutan dong, karena Hutan. data Bu ya. Iya, data. Ke hutan, ke laut. Saya sebenarnya lebih sering ke hutan daripada lebih sering ke hutan. ya. lebih sering. Akademisnya dari mana Bu? Basicnya Nah, secara itu akademis dia. dari mana tuh? Itu dia. Itu dia. Saya sebenarnya S1-nya di Fakultas Pertanian. Pertanian. Agronomi alias menanam-nanam. Oh, itu basicnya. Itu terus saya studi S2 di S2-nya? komunikasi pembangunan. Komunikasi. Pembangunan. Dan sekarang masih on progress. On progress ke Tesis. Tesisnya mangkrak, saudara. Kami doakan nih. Amin. Sobat-sobat gaya. Ini udah mau deadline. Deadline Udah PO. Astaga. Jadi ingat. Iya Bu ya, begitu itu mungkin karena selalu sibuk tadi Bu ya. Ibu juga sering turun ke lapangan. Sebenarnya sibuk itu alasan sih. Legitimasi Iya, bahwa legitimasi, itu mangkrak iya. gitu kan. Jujur. Gitu. Oke. Oke Bu Titi, ini menarik sih ya. Ibu kan jauh nih. Asalnya aslinya dari mana? Saya Tinggalnya itu. di Jakarta kan atau di mana? Sekarang tinggal kebetulan di Jakarta. Oh memang Jakarta. Asli gimana ya? Aslinya NKRI gitu aja. NKRI ya, oke. Kita sepakat itu aja. Bu, cerita sedikit dong perjalanan Ibu kemari sampai ke Anambas dibandingkan dengan daerah-daerah terluar tadi yang lain gitu. Baik akses, kemudian ya mungkin ada kesulitan yang Ibu alami, ya seperti itu hingga sampai ke. Ya, sebenarnya mungkin PR dari pulau-pulau terluar Nusantara itu adalah termasuk Anambas ya. Transportasinya mahal, tentu saja. Iya, pesawat. Maksudnya Ibu maksudnya ini transportasi ke Anambas? Iya, sampai menuju ke kafenya. Ya? Oke. Itu kan dari Jakarta naik pesawat. Kemarin itu saya rutenya Jakarta, kemudian Batam. Oh iya, Batam. Batam, dari Batam ke Letung ya. Bandara Letung, baru saya sempat ke Tarempa dulu kan. Oh, nyebrang lagi dong. Nyebrang lagi waktu itu pakai speedboat. Oh, speed. Ya, pakai speedboat. Kecil itu, kapasitas kecil itu, Bu. Ya, berapa jadi orang? Kami jalan sekitar nggak sampai 10 orang ya. Baru-baru ini dong berarti? Iya, ini seminggu musim lalu. Kencang angin loh. Nah, itu dia. Ya, itu karena ya tugas. Saya sampai merinding, Bu. Ya. Bayangin soalnya ya, cuaca itu. Cuaca lagi. Jadi pas saya naik speedboat itu memang perut saya kayak ketinggalan gitu ya. Terus teman saya katanya perutnya ketinggalan belakangnya. Kayak itu abis saya ngepas. Ya itu. Nah, itu pengalaman pertama saya naik speedboat cukup lama ya, sekitar 2 jam lebih. Iya, hampir 2 jam sih. 2 jam lebih. Saya pernah naik speedboat di Kalimantan Timur kan paling ya setengah jam maksimal gitu. Emang cuaca gitu. Mungkin gini juga. Enggak, cuaca lagi tersenyum manis gitu ya. Manis. Nah, itu kemarin agak kayak gitu dan ombak Laut Cina Selatan kan jadi. Itu lumayan. Saya sih agak karena mungkin sebenarnya memang biasa seperti ini, tapi teman saya ternyata bilang nggak biasa. Dia kayaknya otaknya sampai geser katanya. Di naik speedboat itu. Sampai geger otak. Kok kayak kerup-kerup gitu bunyi. Iya, Nah, itu 2 jam sampai Tarempa. Nah, yang saya tahu deg-degannya juga kan penerbangan ya. Penerbangan itu dengan cuaca seperti ini pertama mahal, jelas. Berapa Bu? Kisaran berapa Bu? Kayaknya total lah maksudnya tuh hingga sampai ke titik ketujuan tuh. Jakarta ke Batam mungkin sekitar 1,5 ya, mungkin sekitar itu. Sekitar itu, oke. Terus kesininya yang 2 juta lebih kan. Iya. Dari Batam ke itu lumayan tinggi menurut saya. Jadi sama sih kayak ke daerah Indonesia Timur itu kan juga mahal dari Jakarta ya. Iya. Dibanding kita ke Singapura lebih murah. Beda ganti negara lebih murah gitu. Nah, itu mungkin PR juga ya penerbangan. Lalu jadwal ya, dan hanya mungkin hari-hari tertentu ya ada pesawat ya. Iya Bu, jadwalnya begitu. Ya, hari-hari tertentu baru ada pesawat.